Saya menyambut baik dideklarasikannya kami mahasiswa, karena mahasiswa memegang peranan penting dalam setiap episode perubahan sosial dan politik di banyak negara, tak terkecuali di negara kita, Indonesia. Bahwa demokrasi yang kita inginkan itu, demokrasi yang kita inginkan dari suara itu tidak didengar. Kemudian kemarin kita dengar ada pilkada. Pilkada itu nanti ke tempat kerumunan. Kenapa? Di Sumatera Utara ada mantunya itu ikut pilkada berkerumunan, tidak diapa-apain. Di Solo misalnya, anaknya sendiri berkerumunan tidak diapa-apain. Tetapi ketika orang berkerumunan di Petamburan, ditangkap. Ini kan hukum apa seperti itu? Orangnya, siapapun partainya yang coba-coba untuk mengganti Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, maka dia sudah berkhianat kepada bangsa dan negaranya. Jadi ini tugas kalian sebagai penerus generasi muda, penerus kami ini, penerus bangsa. Dan sekali lagi, Soekarno juga pernah menyatakan dan dalam konstitusi sejarah bahwa berikan saya 10 pemuda maka akan saya getarkan, saya akan goyangkan dunia. Betul? Kami mahasiswa menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Kami mahasiswa menyatakan diri siap menjadi oposisi pemerintah. 2. Kami mahasiswa mendesak Presiden Republik Indonesia dalam hal ini agar harus segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, serta pelaku pelanggaran HAM berat harus diadili seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Bersatu hingga tanahku, hingga negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa. Press release dan pernyataan sikap kami mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Mahasiswa atau kami mahasiswa merupakan gerakan moral yang sefrekuensi dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami pusat. Kami mahasiswa adalah satu gerakan yang lahir di tengah masyarakat yang memang peduli akan keadaan bangsa dan negara Republik Indonesia. Bangsa ini telah melalui berbagai fase dengan jangka waktu yang cukup panjang. Dan sekarang kita sedang berada dalam satu fase, yakni fase reformasi. Dahulu, reformasi diperjuangkan dengan darah dan air mata. Tetapi hingga saat ini, nilai-nilai sakral reformasi tak kunjung menjadi nyata. Bahkan menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Di negara yang katanya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tetapi hak-haknya pun direnggut sedemikian rupa. Lantas, manusia jenis mana yang dimanusiakan oleh bangsa ini? Ketika reformasi sedang berjalan, banyak tikus-tikus berdas yang menggerogoti dari dalam. Reformasi seharusnya membangkitkan bangsa ini, bukan malah dikorupsi. Dan sudah seharusnya keadilan ditegakkan seadil-adilnya agar masyarakat di bawah merasakan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Maka dari itu, kami mahasiswa dengan ini mendeklarasikan diri pada Rabu tanggal 30 Desember 2020 bahwa gerakan ini lahir dan hadir untuk bangsa dan negara. Kami mahasiswa menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Kami mahasiswa menyatakan diri siap menjadi oposisi pemerintah. 2. Kami mahasiswa mendesak Presiden Republik Indonesia dalam hal ini agar harus segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM
terjadi di Indonesia, serta pelaku pelanggaran HAM berat harus diadili seadil-adilnya tanpa pandang bulu. 3. Kami mahasiswa mendesak KPK Republik Indonesia agar segera mengusut dan menuntaskan segala kasus korupsi di Indonesia yang merugikan bangsa dan rakyat Indonesia, terutama di tengah pandemi COVID-19, karena itu merupakan satu kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. 4. Kami mahasiswa meminta negara agar segera mengambil tindakan tegas untuk menasionalisasi aset negara dan menggunakannya untuk kepentingan rakyat, untuk memakmurkan rakyat negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Negara harus menegakkan supremasi hukum seadil-adilnya. Berikut pernyataan yang kami bacakan agar kiranya menjadi perhatian khusus pemerintah Republik Indonesia dan lembaga-lembaga terkait. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga perjuangan ini menjadi amal jariah bagi kita semua yang berjuang dengan hati ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanda 29 Desember 2020. Kami mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam kebangsaan merdeka. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati dan cintai, ibu-ibu, mama, kaum pergerakan BEM, Barisan Mak Militan, Pak Judo, Ustaz Eka, dan Pak Sumatera. Saya mengucapkan pertama selamat atas deklarasi yang dilakukan pada hari ini. Ini akan memberikan sebuah semangat, sebuah momentum, sebuah kekuatan, sebuah spirit kepada teman-teman mahasiswa dimanapun berada di Indonesia untuk berbicara sesuai dengan hati nurani dan akal pikiran, berbicara sesuai dengan kebenaran dan keyakinan, tidak dibawa ancaman dan intimidasi dalam bentuk apapun oleh siapapun. Itu yang pertama. Jadi saya ingat UNAS ini di zaman Pak Harto adalah Universitas Anti Soeharto. Nah, hari ini UNAS ini adalah Universitas Anti Sewenang-wenang, semena-mena. Oleh sebab itu saya sebagai deklarator, salah satu deklarator kami, mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman mahasiswa yang bergabung di dalam gerakan Aliansi Pendukung Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Hari ini Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Hari ini Indonesia sedang merana. Hari ini Indonesia sedang sakit. Indonesia sedang demam tinggi. Kenapa demikian? Negeri yang dimerdekakan oleh para pendiri bangsa, yang seharusnya kita bangun, kita tata setelah 75 tahun merdeka ini, agar supaya mencapai kemakmuran, hari ini dihadapkan kepada suasana di mana dipimpin oleh sebuah rejim anti kepada demokrasi, rejim anti kepada hak ajasi, rejim yang membunuh anak-anak bangsa secara semena-mena. Dan ini tidak boleh kita berdiam diri atas kejahatan dan kezaliman dilakukan oleh rejim ini. Oleh sebab itu, saya menyambut baik, saya menghargai, mengapresiasi kepada teman-teman mahasiswa, kepada kita semua, untuk pada hari ini selalu membiasakan berpikir, melihat fakta kebenaran itu adalah benar dan yang salah itu yang salah, dan tidak boleh takut, tidak boleh mau diintimidasi, diperlakukan oleh siapapun, oleh kapanpun dari manapun menyampaikan kebenaran itu. Salah satu di antaranya bukti bahwa hari ini 6 anak bangsa yang tidak tahu salahnya apa dibunuh, kemudian upaya untuk mengungkap kebenaran itu disembunyikan dan ditutup-tutupi. Kita tahu tragedi kilometer 50 di jalan tol itu antara Jakarta Cikampek. Itu adalah sebuah kejahatan. Dimanapun sebuah pemerintahan itu harus melindungi rakyatnya. Sebuah pemerintahan itu tidak boleh menggunakan
apakah kepolisian atau siapa saja untuk melakukan pembunuhan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, saya selaku pribadi dan selaku deklarator kami meminta kepada kita semua untuk memprotes, menuntut ini agar supaya ada pengadilan atau penyelidikan oleh tim independen atau tim pencari fakta. Hari ini saya menyampaikan pendapat tentang kegiatan atau penyelidikan oleh Komnas HAM. Saya mengatakan bahwa Komnas HAM masuk angin. Kenapa? Komnas HAM tidak boleh. Dia itu lembaga independen. Dia harus menyampaikan fakta pembunuhan itu apa adanya. Tidak boleh bawa tekanan. Kalaupun kemudian Komnas HAM ternyata tidak bisa bekerja secara baik dan benar, mengangkat persoalan-persoalan tragedi kemanusiaan ini, maka tragedi pembantaian 6 anak bangsa itu patut dan wajib kita bawa ke Mahkamah Internasional. Sepakat? Kenapa? Hari ini 6 anak bangsa itu dibunuh. Kita tidak tahu salahnya apa. Besok jangan-jangan kita yang berkumpul sini pula akan didorong satu persatu tanpa hukum. Ini yang menjadi persoalan. Nah, oleh sebab itu satu. Yang kedua, kita juga bertanya, apa kesalahan dari Habib Rizik? Kita tidak tahu. Apa kesalahan dari Insan Turin? Apa kesalahan dari Gatot Nurmantio? Apa kesalahan dari teman-teman di kami? Kita tidak tahu. Tapi hari ini ternyata lembaga yang ingin berkeinginan untuk mengakui Indonesia ini juga dipersekusi. Nah, ini tidak bisa kita benarkan. Kenapa? Undang-Undang Dasar Pasal 28 ayat E itu mengatakan kita setiap warga negara berhak berkumpul dan bersikap menyampaikan pendapat. Ini adalah pelaksanaan undang-undang. Kenapa kita berkumpul? Kenapa kita menyampaikan pendapat? Kenapa kita dibawa ancaman dan intimidasi? Saya tahu tempat berkumpul ini. Yang tadinya kita ke sana, kita dikejar-kejar, ya kan? Nah, ini tidak bisa dibenarkan. Negeri ini adalah negeri yang sudah dibangun oleh para founder agar supaya kita menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang berakal sehat, bangsa yang bergerak sesuai dengan hati dan nurani, bangsa yang karena apa? Kita sudah mengakhiri penjajahan selama 75 tahun. 17 Agustus 1945 itu kita sudah sepakat untuk merdeka. Tidak boleh ada lagi rejim apapun, siapapun dia, itu merupakan penekanan, pencekalan, bahkan penangkapan dan penahanan semena-mena tanpa hukum. Kita sedih, kita prihatin. Kenapa hari ini orang-orang yang berseberangan dengan penguasa itu kemudian ternyata mereka dipersekusi? Bahwa demokrasi Indonesia itu hanya sebuah demokrasi pseudo demokrasi. Demokrasi yang kita inginkan adalah demokrasi yang kita bisa bebas berpendapat tanpa tekanan, tanpa rasa takut. Tapi hari ini tidak. Ternyata demokrasi kita ini hanya sekedar label saja, lipstick, hanya sekedar lipstick saja. Ketika kita menuntut, contoh misalnya apa? Demo berhari-hari, berbulan-bulan tentang RUU Omnibus Law, tetapi tetap jalan saja. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa demokrasi yang kita inginkan itu, demokrasi yang kita inginkan dari suara itu tidak didengar. Kemudian kemarin kita dengar ada pilkada. Pilkada itu nanti ke tempat kerumunan. Kenapa? Di Sumatera Utara ada anak mantunya itu ikut pilkada berkerumunan, tidak diapa-apain. Di Solo misalnya, anaknya sendiri berkerumunan tidak diapa-apain. Tetapi ketika orang berkerumunan di Petamburan, ditangkap. Ini kan hukum apa seperti ini? Ini yang perlu kita pertanyakan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, inilah fakta dan fenomena yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Membangkitkan kesadaran kita dan pikiran kritis kita untuk selalu bertanya dan berpikir. Kemudian, sebagai generasi penerus bangsa, kita jangan tinggal diam. Kita harus bergerak dan terus berjuang, melakukan perlawanan terus-menerus, sehingga negeri ini menjadi negeri yang betul-betul sesuai dengan harapan dan impian daripada pendiri bangsa. Jika tidak, saya khawatir semua akumulasi persoalan ini membawa negeri ini kepada kehancuran dan berpecah belah. Jangan nanti 10-20 tahun kemudian Indonesia tinggal menjadi nama. Kemarin kita tahu bagaimana mereka mengatakan anti korupsi, menterinya korupsi, ya kan? Kemudian mereka mengatakan anti korupsi, gubernurnya korupsi, bupatinya korupsi, ya kan? Kemudian begitu juga kita melihat kader-kader partai yang katanya begitu diberitakan terlibat dalam korupsi, disembunyikan sampai hari ini dalam kasus Harun Masiku misalnya. Nah, inilah barangkali sebagai pengantar singkat saya kepada kita semua agar supaya menjadi bahan perenungan, memberikan bagaimana kita melatih Indonesia di depan. Negeri ini bukan hanya milik para penguasa,
Negeri ini adalah milik kita semua. Penguasa itu hanya 5 tahun, itu kalau sampai, ya kan? Kalau tidak 5 tahun, dia segera ganti, itu tidak apa-apa. Mengganti presiden itu bukan haram. Halal. Pak Karno tengah jalan turun, Pak Harto tengah jalan turun, Gus Dur itu biasa saja gitu, ya kan? Jadi ngapain harus takut? Kalau Anda tidak salah, kenapa harus takut? Kan? Oleh itu, barangkali inilah harapan kepada teman-teman pemuda, harapan pemuda ya. Dari saya sekaligus menyampaikan keprihatinan, penyesalan dan duka cita mendalam atas pembantaian keamanan bangsa yang tidak jelas. Kesalahannya kita minta supaya diusut tuntas, kemudian pembentukan tim pencari fakta secara independen. Kalau tidak dibawa ke Mahkamah Internasional, ya kan, agar supaya dunia internasional tahu, ya kan, meskipun kemarin kita semua sudah tahu ada salah satu dari kedutaan asing datang ke Tambora untuk itu. Kemudian kedua, kita mau protes ke semena-mena terhadap penahanan sejumlah tokoh, sejumlah ulama, dan juga ancaman terhadap orang-orang yang sedang berpikir kritis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bagaimana Indonesia ini menerapkan daripada Pancasila, menjalankan Undang-Undang Dasar 1945. Kita pegang teguh Pancasila, harga mati bagi kita. Nggak boleh dirubah menjadi Trisila ataupun Ekasila. Ini menjadi landasan ideal kita berbangsa dan bernegara. Karena itu ada konsensus bersama yang harus kita sepakati. Siapapun orangnya, siapapun partainya yang coba-coba untuk mengganti Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, maka dia sudah berkhianat kepada bangsa dan negaranya. Ini tugas kalian sebagai penerus generasi muda, penerus kami ini, penerus bangsa. Dan sekali lagi, Soekarno juga pernah menyatakan, dan kalian pasti belajar sejarah, bahwa berikan saya 10 pemuda maka akan saya getarkan, saya akan goyangkan dunia. Betul? Oleh sebab itu, kalian ya, pemuda, pemudi, mahasiswa, mahasiswi adalah harapan bangsa ke depan, dan harapan masyarakat kita dalam situasi yang sangat memprihatinkan seperti ini. Sosial ekonomi kita tadi jelas panjang lebar, adalah tugas kewajiban kalian sebagai generasi muda untuk bagaimana memperbaiki kondisi ini ke depan, untuk membawa masyarakat kita yang katanya adalah kondisi masyarakat sosial, membawa masyarakat dalam kesejahteraan sosial ekonomi yang makmur lagi. Jangan lupa, kita kami adalah berpusat di Jakarta. Mas Aji atau Bang Aji sudah beberapa kali ke kantor kami. Silakan mampir, nggak jauh dari sini ya, paling sekitar 5 menit saja ya. Jadi silakan mampir, kita tetap berkoordinasi, kita tetap bergerak bersama, dan jangan ada rasa takut apapun dalam rangka untuk memperjuangkan hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, masyarakat rakyat Indonesia, nasib bangsa Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya memohon maaf dan menyesal tidak dapat menyertai acara ini secara langsung karena terkendala acara yang lain. Saya menyambut baik dideklarasikannya kami mahasiswa, karena mahasiswa memegang peranan penting dalam setiap episode perubahan sosial dan politik di banyak negara, tak terkecuali di negara kita, Indonesia. Kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, adalah gerakan berbagai elemen bangsa, berbagai kalangan di tubuh bangsa ini yang memiliki visi yang sama, yaitu menyelamatkan Indonesia. Mengapa kami perlu menyelamatkan Indonesia? Karena kehidupan kebangsaan kita dewasa ini telah mengalami kerusakan demi kerusakan. Terjadi deviasi dan distorsi serta disorientasi kehidupan nasional Indonesia dari nilai-nilai dasar sebagaimana yang telah disepakati oleh the founders of this nation. Kami mahasiswa bersatu, Indonesia